Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sukadwi Linda, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Audit, serta rekan-rekan mahasiswa program Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana. Perkenankan kami memperkenalkan diri dari kelompok satu, itu ada saya sendiri, Kalmet Nehru, kemudian Bapak Muhammad Ruli Fahmi, kemudian Pak Dodi Dahyawan, dan Pak Arif Budiman. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas presentasi mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Audit dalam bentuk simulasi kick-off meeting audit atas laporan keuangan yang dilanjutkan dengan penyampaian manajemen letter sebagai media komunikasi hasil audit kepada manajemen. Selanjutnya dalam penyampaian presentasi ini kami akan berperan sebagai tim auditor independen dari kantor akuntan publik yang ditugaskan untuk melakukan audit atas laporan keuangan BPR P dan K untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dengan demikian, mulai pada bagian berikutnya kami akan menyampaikan presentasi seolah-olah sedang melaksanakan kick-off meeting kepada direksi dan manajemen BPR sebagai bagian dari pelaksanaan penugasan audit atas laporan keuangan. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak Emruli Fahmi untuk menyampaikan presentasi kick-off meeting. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Direksi dan Manajemen BPR P dan K. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kick-off meeting audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Adapun tujuan kick-off meeting ini adalah untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan dan ruang lingkup audit, metodologi pemeriksaan, jadwal pelaksanaan audit, kebutuhan data, serta mekanisme komunikasi selama proses audit berlangsung. Mengingat tahun buku 2025 merupakan tahun pertama penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP, bagi Bank Perekonomian Rakyat, audit akan memberikan perhatian khusus terhadap implementasi standar tersebut. Berdasarkan hasil perencanaan audit, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN ditetapkan sebagai fokus utama dalam pemeriksaan karena merupakan area yang memiliki risiko salah saji material dan memerlukan pertimbangan profesional yang signifikan. Apabila tidak terdapat pertanyaan sebelum ini, kami akan memulai. Izinkan kami menyampaikan agenda kick-off meeting pada hari ini. Yang pertama tentang kami, bahwa kantor akuntan publik Kalmet Ruli Dodi Arif dan rekan KRDA didirikan di Bandung pada tahun 2015 sebagai kantor akuntan publik. KRDA dapat memberikan jasa profesional untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda dalam bidang audit, akuntansi, pajak, dan layanan penasihat keuangan. Pada tanggal 17 Juli 2023 telah mendapatkan persetujuan kerjasama dan pencantuman nama antara kantor akuntan publik Kalmet Ruli Dodi Arif dan rekan dengan kantor akuntan publik asing Kapa Ronaldo Global. Persetujuan ini tertuang dalam surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kap XX 17 tahun 2023. Audit atas laporan keuangan, PSAK dan ISAK yang berlaku efektif. Standar akuntansi keuangan entitas privat (SAKEP), di mana SAK tersebut mulai diberlakukan dan diterapkan pada Bank Perekonomian Rakyat mulai bulan Januari 2025. Definisi audit atas laporan keuangan merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti secara sistematis oleh auditor yang kompeten dan independen untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dalam bentuk opini auditor. Sumbernya adalah dari Ernst, Alvin, Randall, J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris E. Hogan tahun 2017, yaitu Auditing and Assurance Services edisi ke-16. Kemudian, proses audit atas laporan keuangan ini terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Bagian perencanaan ada 3 bagian. Yang pertama adalah penerimaan perikatan, diantaranya perikatan audit, ruang lingkup audit, dan PBC list atau permintaan data awal. Kemudian yang kedua adalah perencanaan audit, memahami entitas dan proses operasional
menentukan strategi audit, menetapkan materialitas. Kemudian yang ketiga adalah penilaian risiko. Di sini ada identifikasi risiko salah saji material, evaluasi pengendalian internal, penentuan area audit utama. Kemudian bagian kedua adalah pelaksanaan, yaitu pengujian, pengendalian, kemudian pengujian substantif, dan fokus audit yaitu pembentukan CKPN. Kemudian bagian ketiga adalah pelaporan, evaluasi hasil audit, meliputi evaluasi bukti audit, pembahasan temuan audit, penyusunan kesimpulan audit, serta bagian terakhir adalah pelaporan audit, yaitu laporan audit independen, manajemen letter, serta akhirnya akan diakhiri dengan exit meeting. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Dodi Dahyawan. Pada Pak Dodi, kami persilakan. Terima kasih Pak Ruli. Saya akan lanjutkan. Ruang lingkup audit yang kita lakukan pertama adalah melakukan audit atas laporan keuangan BPR P dan K untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas private atau SAKEP. Yang kedua, ruang lingkup audit tidak mencakup jasa konsultansi, penyusunan laporan keuangan, penyusunan sistem pengendalian internal, investigasi fraud, audit operasional, audit kepatuhan, maupun pemberian opini atas efektivitas pengendalian internal. Ketiga, berdasarkan hasil pencatatan audit dan penilaian risiko, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN ditetapkan sebagai fokus utama pemeriksaan karena merupakan area audit yang memiliki risiko salah saji material dalam tahun pertama penerapan SAK, entitas private atau SAKEP. Tujuan daripada audit pertama adalah memberikan opini independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan entitas private atau SAKEP. Yang kedua, memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ketiga, mengevaluasi penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP pada laporan keuangan tahun buku 2025. Keempat, menilai kewajaran pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sebagai fokus pemeriksaan utama. Kelima, menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen atas temuan yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Lanjut. Tanggung jawab manajemen pertama, menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar keuangan entitas privat. Kedua, merancang, menerapkan, dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Ketiga, menyediakan data, dokumen, dan informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu selama proses audit. Keempat, menetapkan kebijakan dan estimasi akuntansi yang wajar termasuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Lanjut. Metodologi audit. Pertama adalah penerimaan perikatan meliputi survei pendahuluan, membuat jadwal pelaksanaan audit, menyiapkan proposal atau surat perikatan. Dalam hal perencanaan, kita akan menyusun tim, penentuan objek, pemahaman objek, pemilihan prosedur audit yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan, meliputi identifikasi permasalahan pada proses penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, serta pemberian saran perbaikan dan bantuan kepada unit akuntansi. Selanjutnya, pengumpulan data dan atau informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan, dan penyusunan kertas kerja. Selanjutnya adalah dalam hal pelaporan. Pertama adalah draft laporan hasil audit, dilanjutkan dengan review draft laporan hasil audit, selanjutnya komunikasi dan pembahasan draft dengan manajemen, selanjutnya terakhir adalah laporan hasil audit. Prosedur audit meliputi pertama adalah evaluasi penerapan SAKEP, meliputi menelaah kebijakan akuntansi, memahami metodologi pembentukan CKPN. Ketiga adalah mengidentifikasi perubahan akibat penerapan SAKEP. Prosedur kedua, evaluasi pengendalian internal, meliputi menilai desain pengendalian, menguji efektivitas pengendalian, mengidentifikasi kelemahan pengendalian. Step ketiga adalah pengujian substantif. Pertama adalah rekalkulasi CKPN, pengujian sampel kredit,
ketiga, verifikasi data pendukung, keempat, evaluasi pengungkapan dalam laporan keuangan. Keempat, prosedur keempat, evaluasi dan kesimpulan. Meliputi pertama adalah analisis hasil pengujian, kedua, pembahasan temuan dengan manajemen, ketiga, penyusunan kesimpulan audit. Maka selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Kalmet Nehru. Baik, terima kasih Pak Dodi Dahyawan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang berikutnya adalah komentar atas laporan keuangan. Di sini kita akan melihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah kredit yang diberikan. Key isunya adalah evaluasi klasifikasi kualitas kredit, kelengkapan data debitur, serta kesesuaian pengukuran aset keuangan sebagai dasar pembentukan CKPN sesuai SAKFP. Yang kedua adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Itu key isunya adalah evaluasi kewajaran pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan CKPN, termasuk metodologi, asumsi, dan estimasi yang digunakan sesuai SAKFP. Yang ketiga itu adalah beban kerugian penurunan nilai. Key isunya adalah evaluasi kewajaran pengakuan beban CKPN dalam laporan laba rugi, serta konsistensinya dengan hasil perhitungan CKPN sesuai SAKFP. Kemudian susunan tim, ini ada 7. Yang pertama adalah partner in charge. Itu perannya adalah penanggung jawab penugasan audit dan penandatanganan laporan auditor independen. Kemudian ada quality assurance. Ini juga melakukan quality review untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit dan kebijakan mutu kantor akuntan publik. Kemudian ada manajer, ini mengelola pelaksanaan audit, koordinasi tim, serta komunikasi dengan manajemen BPR. Yang berikutnya adalah ketua tim, ini memimpin pekerjaan lapangan, melakukan supervisi auditor, dan memastikan penyelesaian program audit. Kemudian ada senior auditor yang melaksanakan prosedur audit utama, review kertas kerja, dan pembinaan auditor junior. Selanjutnya ada junior auditor, ini melaksanakan pengujian audit, dokumentasi bukti audit, dan penyusunan kertas kerja. Yang berikutnya adalah jadwal audit. Jadwal audit kita rencanakan adalah selama 7 minggu. Yang minggu pertama itu adalah survei pendahuluan dan perencanaan audit, serta penilaian risiko. Penilaian risiko ini jika dimungkinkan juga menjadi 2 minggu. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan audit dan penyusunan draft laporan hasil audit. Ini dilakukan pada minggu kedua sampai dengan minggu ke-6. Kemudian pembahasan temuan audit secara simultan itu dengan tim akuntansi, kemudian dilakukan dengan manajemen, itu di minggu ke-6 sampai dengan 7. Sedangkan exit meeting dan pelaporan audit dilakukan di minggu ke-7. Hasil pekerjaan audit. Hasil pekerjaan audit kami akan sampaikan dalam 2 laporan. Yang pertama adalah laporan auditor independen atas laporan keuangan BPR Pedanka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Yang kedua adalah dalam bentuk manajemen letter, itu berupa rekomendasi kepada manajemen berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat, khususnya terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta efektivitas pengendalian internal. Bapak Ibu Direksi Manajemen PPR Pedanka yang kami hormati, demikian pemaparan kami mengenai rencana pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari seluruh jajaran manajemen, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan, agar proses audit dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apabila terdapat pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kami akan dengan senang hati akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Terima kasih kepada tim auditor atas penyampaian simulasi kick-off meeting audit atas laporan keuangan BPRP dan K untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Selanjutnya, untuk kepentingan pembelajaran pada mata kuliah psikologi dan komunikasi audit, simulasi akan dilanjutkan dengan penyampaian manajemen letter. Dalam praktik audit, manajemen letter merupakan media komunikasi formal auditor kepada manajemen yang disampaikan setelah seluruh prosedur audit selesai dilaksanakan. Dokumen ini berisi hasil evaluasi auditor atas kondisi yang ditemukan selama pemeriksaan, rekomendasi perbaikan, serta tanggapan manajemen sebagai bentuk komitmen terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian pada simulasi ini, manajemen letter akan difokuskan pada hasil pemeriksaan atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sebagai area audit utama dalam penerapan standar akuntansi entitas privat atau SAKEP. Untuk penyampaian manajemen letter dimaksud, kami persilahkan kepada Bapak Arief Budiman untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya izin menyampaikan laporan audit independen untuk manajemen letter Bank Perekonomian Rakyat, Psikologi dan Komunikasi. Bapak, Ibu Direksi, dan manajemen BPR P dan K yang kami hormati, berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada periode 31 Desember 2025, kami menyampaikan manajemen letter dan perlu kami sampaikan bahwa rekomendasi dalam manajemen letter ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi opini auditor atas laporan keuangan, melainkan sebagai bentuk nilai tambah atau value add guna membantu manajemen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan entitas private SAK maupun EPI. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami mengidentifikasi beberapa hal yang memerlukan perhatian dan tidak lanjut manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN dan beban kerugian penurunan nilai atau beban CKPN. Berikut kami sampaikan isi manajemen letter ini sebagai berikut kondisi yang terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, diketahui bahwa pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN telah berpedoman kepada standar akuntansi keuangan. Entitas private SAK atau EPI dan direksi telah menetapkan parameter pembentukan CKPN sesuai surat keputusan direksi nomor 01/P dan K/1/2025, di mana pembentukan CKPN dilakukan berdasarkan tingkat ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga kredit setiap bulan dengan menggunakan 10 parameter persentase CKPN yang ditentukan berdasarkan lamanya tunggakan setelah tanggal jatuh tempo. Berdasarkan pengujian terhadap konfigurasi parameter pada core banking system, auditor menemukan bahwa terdapat 2 parameter persentase CKPN yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat keputusan direksi. 1, parameter untuk kredit dengan kualitas lancar diinput dalam core banking system sebesar 0,10%. Sedangkan sesuai kebijakan internal seharusnya sebesar 0,00%.
Yang kedua, parameter untuk kredit dengan tunggakan 180 sampai dengan 200 hari di-input dalam core banking system sebesar 7%. Sedangkan persentase yang seharusnya adalah 7,50%. Perbedaan konfigurasi dalam core banking system tersebut mengakibatkan pembentukan CKPN tidak dihitung sesuai kebijakan yang berlaku, yaitu terjadi kelebihan pembentukan CKPN atas kelompok kredit lancar sebesar 70.699.354.000 dan kekurangan pembentukan CKPN atas kelompok kredit dengan tunggakan 180 sampai dengan 200 hari sebesar Rp19.674.838. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembentukan CKPN sebesar Rp51.024.516 yang berdampak pada kelebihan pengakuan beban kerugian penurunan nilai dengan nilai yang sama pada laporan laba rugi tahun buku 2025. Nah, di mana rekomendasi tim audit atas kondisi tersebut, kami merekomendasikan agar manajemen melakukan upaya-upaya, antara lain satu, melakukan koreksi konfigurasi parameter persentase CKPN pada core banking system sesuai surat keputusan direksi nomor 01-P dan K-1-2025. Yang kedua, melakukan rekalkulasi pembentukan CKPN seluruh debitur menggunakan parameter yang telah diperbaiki. Ketiga, melakukan penyesuaian jurnal atas kelebihan pembentukan CKPN sebesar Rp51.024.516 sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang keempat, menetapkan prosedur review dan validasi parameter sistem sebelum digunakan dalam proses pelaporan keuangan. Yang kelima, melakukan user accepted test UAT setiap terdapat perubahan parameter perhitungan CKPN. Tanggapan manajemen menerima hasil pemeriksaan auditor dan sepakat untuk antara lain satu, memperbaiki konfigurasi parameter pembentukan CKPN pada core banking system sesuai surat keputusan direksi. Kedua, melakukan rekalkulasi pembentukan CKPN seluruh portofolio kredit. Ketiga, membukukan jurnal penyesuaian sebelum penerbitan laporan keuangan audited. 4. Memperkuat proses validasi parameter sistem melalui mekanisme review oleh divisi akuntansi, divisi kredit, dan divisi teknologi informasi. Bapak Ibu Direksi dan Manajemen BPR, P, dan K yang kami hormati, demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan melalui manajemen letter berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menyempurnakan penerapan standar akuntansi keuangan, entitas, privat, SAK, EPI, khususnya terkait pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN, serta memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama, keterbukaan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses audit. Besar harapan kami agar komunikasi dan sinergi yang baik ini dapat terus terjalin pada penugasan audit berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.